ala umurnya majid. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati Sekretaris Prodi PG Pak Ustadz PD dan tim PPG, ada Pak Dr. Irja Agama selaku admin PG, kemudian tim PG Pak Dr. Purwan, PDI, Ade Saputra dan pertama tentu kita panjatkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat dari Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu di kampus B daripada Palembang ini, Fakultas ya. Jadi kita pada minggu yang lalu yang K1 sudah ikut kegiatan untuk refreshment lokakarya di kampus A kemarin kemarin ya. Hari Selasa di kampus A. Jadi kita Fakultas Tarbiyah ini ada dua tempat. Untuk di kampus A itu prodi agama, ya, termasuk PPG. Kemudian yang di sini untuk prodi sains, ya, pendidikan biologi, pendidikan fisika, pendidikan kimia, dan pendidikan bahasa Inggris. Ya, 5 prodi di sini, sisanya di kampus A. Pada hari Selasa kemarin, saya mohon maaf tidak bisa hadir, masih dalam perjalanan dari Surabaya itu kegiatan begini. Baik Bapak Ibu, jadi kegiatan kita hari ini adalah kegiatan yang cukup penting atau sangat penting karena ini bagian dari kun dalam PPG SKS yang harus Bapak Ibu peroleh dalam kegiatan PPG, di mana pendidikan profesi guru ini kan bebannya 36 SKS ya, karena kita ya, kalau dalam KKN itu level 7 ya, di atas S1. Jadi dari sisi beban SKS itu kita sama level 7 pendidikan profesi ini dengan S2 ya, S2 itu kan kisaran 36 sampai 40 SKS. Namun karena Bapak Ibu profesi atau posisinya sebagai guru dalam jabatan, nanti sudah menjalani profesi guru, ya, ada yang K1 itu di bawah 2015 ke bawah, atau ada yang kategori K2 2016 sampai 2019 kemudian 2020 itu yang berdasarkan kategori itu. Artinya bahwa kalau 36 SKS ini kita laksanakan dalam proses pembelajaran, mungkin minimal 1 tahun kegiatan PPG itu. Kan nanti kalau PPG prajabatan itu ya, setahun atau setahun setengah, 3 SKS untuk proses pembelajarannya. Karena Bapak Ibu dalam jabatan, maka yang dilakukan dalam proses kegiatan rangkaian kegiatan PPG ini hanya 12 SKS untuk yang K1 dan yang K2 18 SKS. Nah, sisanya untuk memenuhi 36 SKS itu maka diperoleh melalui RPL, Profesi Pembelajaran Lampau. Artinya pengalaman dan aktivitas Bapak Ibu selama ini, ya, selama menjadi guru itu diakui dan dikonversi nanti menjadi RPL yang ada nilai SKS.
untuk bisa diakui RPL Bapak Ibu, ya, Komisi Pembelajaran Lampau Bapak Ibu bisa diakui SKS-nya, maka harus ada dokumen yang akan diupload. Tadi kata Pak Sudaryono Sutarido, ya harus ada dokumennya, karena kalau tidak ada dokumen ya tidak bisa diakui, tidak bisa disetarakan. Maka nanti akan kita lihat dokumen apa saja yang diperlukan. Baik, yang pertama mungkin ini jadwal PPG dalam jabatan tahun 2023 ya, K1 maupun K2. Mungkin Bapak Ibu yang di situ kalau masih memungkinkan bisa geser atau share materi. Mulai dari pendalaman materi sampai nanti UPI. Jadi Bapak Ibu harus sudah mencermati jadwal-jadwal ini. Yang pertama sekarang kan kita sudah bagi yang K1 itu sudah masuk ke pendidikan pengembangan perangkat pendidikan. Baik, dari Kamis ya, Kamis tanggal 26 itu sudah mulai kegiatan lokakarya sampai nanti di tanggal 7 Oktober ya, 7 Oktober ya. Jadi 26 sampai tanggal 7 Oktober. Sementara yang K2 itu nanti mulai di tanggal 5 Oktober, 5 Oktober hari Kamis itu sudah mulai kegiatan lokakarya. Jadi memang ada perbedaan waktu ya, karena yang K2 itu terus menempuh 18 SKS, sementara yang K1 itu 12 SKS. Maka dalam pendalaman materi kalau K1 hanya 10 modul, yang K2 12 modul. Jadi ada perbedaan 1 SKS di situ. Karena satu modul itu 0,5 SKS. Kemudian nanti di perangkat juga ada perbedaan SKS. Modul 0,5 SKS. Kalau perangkat pembelajaran dan review itu, karya itu kalau K1 3 SKS, kalau yang K2 5 SKS. Jadi waktunya durasinya lebih lama. Demikian juga dengan PPL-nya. Dengan demikian otomatis selesainya juga tidak berbarengan. Nah, yang K1 nanti di UP ini di tanggal 16-17 Desember. Jadi yang K1 UP-nya itu tanggal 16 Desember. 16 Desember itu sudah kita kegiatan UP, uji pengetahuan. Jadi di tanggal 16 ini selesai. Tinggal nunggu pengumuman
pengukuhan atau pemenuhan itu di Januari. Jadi yang K1 karena ujiannya di Desember, ya kalau lulus nanti dengan profesinya itu Januari sudah dihitung. Mantap. Selamat. Belum lagi lah selamat. Tapi dihitung oleh Januari. Tapi kalau yang kedua karena dia nanti selesainya di bulan Februari, 9 Februari, Kak, bertanya lagi baru. Karena tidak bisa dalam 1 tahun berjalan. Walaupun ujiannya di Februari, tapi nanti dibayarnya 2002. Nunggu setahun gaduhan. Rapel tak itu? Mana rapel alhamdulillah tak bulat lah. Masih lemak ya kan? Iya. Mana Kalau dia rapel. Ada pegangan, ada tabungan. Kalau dengar gambar tak ganti mulu. Tanya kayak gitu. Boleh lah ada tanya ke. Iya, tanya kayak gitu. Cak bahan tanyaan itu. Iya, jadi bahan itu. Tapi tidak juga sih. Kalau yang K1 ujiannya bulan Desember. Penerbitan serdiknya kan ikut UP, tapi nomor berapa? Dia ngitungnya pas selesai. bisa ikut Bukan UP di serdik. Februari. Kalau di serdik berarti bulan Tapi 8. Februari berarti nanti kalau lulus Serdik kita kan lama. Iya, Energinya kali ya. nah energinya ya nomor induknya belum Energinya mereka tidak. ini sebenarnya. Nomor induknya itu nah registrasi. Kalau bisa K2 Desember Pak. kegiatan kita ikuti dengan serius, tugas-tugas diupload segala macam, dan juga tetap harus mempersiapkan diri untuk menguasai materi yaitu bekerja profesional sehingga kita bisa menjawab soal-soal dalam UP itu benar ya. Karena nanti UP kita akan ada 120 soal selama 180 menit 3 jam 120 soal. Jadi satu soal itu sekitar 1,5 menit. Ya, harus Bapak Ibu bisa menjawab dengan tepat dan benar. Dan untuk bisa lulus kalau grade-nya 70 berarti dari 120 itu sekitar 86 ya, 86 itu harus benar jawabannya. 120. Di 70 itu passing grade-nya. Di bawah itu Soalnya sudah ada bocoran. lulus. Dan itu memang harus dari sekarang harus 120 soal. Jadi 70 oleh soal karena itu banyak. jika Bapak Ibu Kisi-kisi ada tuh. dalam kegiatan pendalaman materi kalau Aku lamen. tes modulnya, tes formatif, tes akhir modul kira-kira nilainya masih jauh dari 70 itu ya harus mawas diri ya. Karena itu ukuran ya. Ukuran yang tes akhir modul, tes formatif, pokoknya tes yang bentuk tes itu aja. Kalau nilai asli Bapak Ibu masih di bawah 70 berarti masih perlu banyak usaha ya, untuk menguasai materi-materi yang ada dalam modul-modul profesional atau pedagogik. Karena mungkin ketika soal UP ya bisa jadi soalnya lebih hot lagi, lebih susah soalnya dibanding dengan soal yang di tes formatif atau di tes. Karena itu ya direfleksi ke diri saja. Kalau misalnya nilainya masih jauh dari itu ya harus masih banyak waktu kita ada sampai Desember untuk mempersiapkan strategi untuk itu. Itu persiapan secara apa ya? Belum lagi yang faktor non teknis, misalnya kendala sinyal tadi kan, kendala sinyal, ya, pas hujan, mati listrik, itu kan di luar teknis itu. Jadi itu juga harus diantisipasi. Ya nanti ada
sosialisasi khusus untuk menghadapi kegiatan UKI dan UPI. Oke, ini jadwal yang untuk kita perhatikan, ya, kita cermati, termasuk ya, di kegiatan pengisian RPL itu, karena untuk Bapak Ibu bisa ikut UKIN dan UPI itu kan RPL-nya juga harus sudah selesai, karena kalau belum ada SKS-nya ya dianggap belum memenuhi syarat untuk ikut UKIN dan UPI. Ya, di samping yang kegiatan pendalaman, lokakarya, komprehensif dan PPL. Jadi RPL juga harus sudah dipenuhi. Itu nanti kita sepakati berapa lama untuk melengkapi dokumen RPL ini. Kalau melihat di timeline yang oleh kementerian itu sebenarnya di awal, sebelum Bapak Ibu ikut kegiatan BPG itu RPL-nya sudah dihitung dulu, sudah cukup baru buat ikut. Tapi karena kita kan prosesnya ya, pokoknya semuanya jalan ya, karena waktu, sehingga ya, ambil ikut kegiatan BPG ini kita penuhi untuk RPL. Karena nanti dokumen yang diupload di LMS itu akan dinilai oleh dosen. Dinilai oleh dosen kecukupannya dan termasuk ya, grade-nya nanti, ya, IPK-nya berapa, itu masing-masing item yang harus dinilai dan akan diakui SKS-nya. Baik Bapak Ibu, nah untuk ini mungkin ya nanti bisa Bapak Ibu baca sendiri di materinya, ya, hal-hal yang teoritis gitu ya, hal-hal terkait dengan dasar kebijakan profesi guru, kemudian dasar pelaksanaan PPG, saya kira bisa Bapak Ibu baca ya di dalam materi itu. Kemudian ini terkait kurikulum PPG. Jadi posisi kita itu di level 7 di KKN itu. S1 di level 6, pendidikan profesi di level 7, S2 level 8, S3 level 9. Jadi ini dari sisi level dalam KKNI. Kemudian ini saya kira kita dapatkan saja desain kurikulum PPG dalam jabatan. Ini yang normal, yang K1 ya. Yang pertama, struktur kurikulum program PPG dalam jabatan terdiri dari 3 kelompok mata kuliah, yaitu pendalaman materi pedagogik dan bidang studi yang sudah Bapak Ibu lakukan. Dan untuk yang kedua, hari Rabu ya terakhir, hari Kamis sudah masuk kali. Jadi pendalaman materi profesional 6 modul dan pedagogik 4 modul. Kalau yang kedua ya, profesional 6 modul, pedagogik juga 6 modul. Jadi ada tambahan 2 modul terkait dengan moderasi agama dan modul kurikulum merdeka. Kemudian pengembangan perangkat pembelajaran, lokakarya. Lokakarya itu menyusun perangkat pembelajaran ya basis kurikulum merdeka ya. Kemudian nanti ada review dan pre-teaching. Itu 3 SKS untuk K1 dan untuk K2 5 SKS. Kemudian PPL, praktek pengalaman lapangan. Ada PPL 1, modul ajar 1, kemudian PPL 2, PPL 1 modul ajar 2, dan PPL 2, P5 PPRA dan PTK. Jadi ada tiga siklus PPL ya. Jadi PPL 1 modul ajar 1, kemudian nanti review dosen dan guru pamong. Selesai lanjut ke PPL 1 modul ajar 2. Selesai direview lagi. Dan yang ketiga
PPL 2 mulai modul P5 PPRA dan laporan PTK-nya. Nah, proses PTK-nya ya dari PPL 1 itu sudah mulai melaksanakan PPL siklus 1, tapi nanti di reviewnya di PPL 2 berbarengan dengan review modul P5-nya. Itu dengan durasi waktu yang berbeda. Tadi kalau K1 PPL itu 4 SKS, kalau K2 7 SKS. Mantap. Lah banyak. Kemudian beban pembelajaran untuk BPG 36 sampai 40 SKS dan yang 24-nya itu melalui RPL dan 12-nya melalui pembelajaran, mekanisme pembelajaran bukan RPL. Jadi itu dari sisi kurikulumnya. RPL saya kira jadi sebenarnya RPL itu juga bisa diakui melalui proses kita pembelajaran, pengalaman kita sebagai guru. Juga kalau dalam KKN itu bagi profesi-profesi lain misalnya itu bisa disetarakan juga. Misalnya kan untuk dosen mestinya harus S2, tapi ada profesi-profesi tertentu yang misalnya dia lebih expert di bidangnya, walaupun S1 tapi dia bisa ngajar di S1 misalnya, yang mestinya S2 dengan pengakuan RPL itu. Jadi misalnya ya dia punya keahlian khusus yang bisa diakui, disetarakan. Itu dalam KKN juga dimungkinkan. Jadi orang-orang yang profesional di bidangnya, walaupun pendidikannya S1 tapi dia mumpuni di bidang tertentu, misalnya dia bisa ngajar di S1 walaupun syaratnya S2, tapi dengan keahlian yang dia miliki dia bisa disetarakan. Itu proses RPL juga terjadi di dalam tidak hanya PPG tapi di pendidikan formal S1 juga bisa diakui. Tapi ya untuk kita yang di pendidikan keguruan mungkin jarang. Tapi kalau untuk sains misalnya itu bisa dimungkinkan. Mungkin nanti kita ke teknis saja langsung. Jadi bisa dibaca. Ini sama dengan yang tadi. Oke, jadi untuk apa saja yang dipenuhi dalam RPL itu, aktivitas apa saja, itu mulai dari peningkatan kompetensi bidang studi pedagogi melalui forum KKG, FGP, forum dan forum sejenis. Ya. Idealnya itu memang kegiatan-kegiatan itu minimal 5 kali dalam satu semester. Kalau dalam satu kegiatan itu 2 JP, sehingga diakui 0,5 SKS. Kemudian penyusunan perangkat pembelajaran, ya RPP, materi ajar, LKPP, LKPD, media pembelajaran, instrumen penilaian, ya ada 16 perangkat ya, dalam satu semester itu ada umurnya 0,5 SKS. Kemudian melaksanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan administrasi, kemudian melaksanakan pembimbingan dan seterusnya. Ini secara teorinya ya, nanti ada rubrik tersendiri untuk bagaimana yang dokumen yang kita siapkan. Ini masih sama dengan yang di atas tadi. Nah, ini rubrik yang pengakuan Bapak Ibu dalam RPL. Jadi pertama, kegiatan melaksanakan tugas mengajar. Ini masuk nanti di dalam rumpun pedagogik, ya. Melaksanakan tugas mengajar yang dibuktikan dengan SK atau surat tugas mengajar. Jadi nanti yang diupload itu SK mengajarnya saja. Ya. Mulai kapan Bapak Ibu mengajar? Ya. Nanti
yang diakui itu maksimal 6 tahun. 6 tahun. Ya bisa dihitung. Jadi sekarang ajarnya. Jadi totalnya 6 SKS. Jadi rasionya tadi 6 tahun tadi 1 SK itu 0,5 1 semester misalnya, ketika 1 tahun berarti 1 SKS, kalau 6 tahun 6 SKS. Kemudian peningkatan kompetensi bidang studi, ini masuk di rumpun profesional. Jadi kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi profesional, ya, Bapak Ibu ikut pelatihan, ikut seminar, ikut kegiatan KKG, GMP, forum-forum ilmiah lainnya. Nah ini yang harus Bapak Ibu siapkan. Kalau dalam rubiknya itu minimal 5 kali dalam 1 semester Bapak Ibu ikut kegiatan, seminar dan sejenisnya, ya. Seminar, pelatihan dan sebagainya. Artinya memang idealnya setiap 1 semester Bapak Ibu ikut berbagai kegiatan. Ada pelatihan, ada seminar, ada forum MGMP, segala macam. Pokoknya aktivitas-aktivitas kegiatan ilmiah. Ya, tidak hanya pelatihan atau seminar yang mungkin harus kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Diklat, tidak. Jadi kegiatan-kegiatan pelatihan yang mungkin bersifat daring, Bapak Ibu ikuti, banyak sekali yang online sekarang itu bisa dihitung. Yang penting ada dokumennya, ada dokumen sertifikatnya. Caranya tadi tidak usah diajari lagi. Pokoknya kalau mau dihitung SKS-nya harus ada dokumennya. Dokumennya harus ada. Karena kalau tidak ada ya tidak ada SKS-nya nanti. Kalau misalnya di poin kompetensi bidang studi ini tidak ada dokumennya, berarti tidak ada SKS-nya. Kalau tidak ada SKS-nya berarti tidak cukup 36 SKS Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kata Pak Ridho tadi harus ada. Harus ada. Bagaimana mengadakannya ya antum alamu bi umur di dunia. Ya, itu. Jadi ya, tuntutan pemerintah itu ya dia ada seperti itu. Harus ada semua Bapak Ibu sebagai guru, sebagai macam kegiatan. Ya. Karena itu sebenarnya seluruh aktivitas karena kan sudah relatif lebih mudah. Pelatihan kalau Bapak Ibu buka di Pintar Kemenang itu tuh kan, itu kan hampir tiap bulan ada pelatihan. Pelatihannya gitu, dia cukup hanya mendengarkan video, kemudian ikut tes setiap fase, selesai dapat sertifikat, jadi sekian jam, sekian JP. Itu kan untuk kita di Kemenang itu sudah difasilitasi untuk ikuti berbagai macam bentuk pelatihan di aplikasi Pintar Kemenang itu. Seluruh pelatihan ada, mulai dari implementasi kurikulum sampai ke media pembelajaran segala macam. Itu macam-macam pelatihan dan itu terjadwal secara rutin gitu kan. Durasinya ya satu pelatihan itu ada yang 10 hari gitu. Tapi 10 hari bisa kita borong juga. Kalau kita selesai mendengarkan itu dari pagi sampai malam mungkin selesai. Bisa langsung dapat sertifikat. Terus sertifikatnya belum dapat karena belum dijadwal, belum berakhir kegiatannya. Nah, tapi sudah ada keterangan Bapak Ibu sudah lulus kompeten di bidang ini. Itu sekarang sudah sangat mudah. Tidak harus mesti ikut pelatihan yang di Balai Diklat, itu kan terbatas kuotanya. Apalagi yang guru-guru PAI kan mungkin tidak sebanyak yang guru-guru madrasah karena mungkin beda ininya. Tapi dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara online itu sangat banyak. Kemudian ya dokumen-dokumen ikut seminar segala macam juga relatif lebih mudah dengan era ya, sejak COVID ini kan semuanya bisa didaringkan kan, seminar juga bisa daring, ya, bisa blended, ada yang luring, ada yang daring gitu kan. Jadi relatif lebih mudah sebenarnya untuk sekarang.
Kemudian menyusun perangkat pembelajaran, nanti masuk pedagogi. Jadi ini kan kegiatan yang memang sudah Bapak Ibu kerjakan ya. Ada RPP, materi ajar, KPD segala macam itu. Jadi setiap semester ya harusnya ada ya, kita menyiapkan seluruh rangkaian pembelajaran itu. Ya, walaupun konten muatannya sama, ya, karena ini dituntut untuk tiap semester ya covernya aja dianukan, ya, disesuaikan. Ini untuk tahun semester ganjil tahun 2021, 2022, ya, semester genap 2021, 2022, terus begitu selama 6 semester. Kemudian melaksanakan kegiatan administrasi di sekolah, ya. Kemudian peningkatan keterampilan guru dalam karya inovasi pembelajaran, ya. Keterangan membuat modul, PTK segala macam itu, buat video pembelajaran, ya. Apalagi yang sudah punya akun YouTube misalnya kan, ya, Bapak Ibu melakukan pembelajaran, presentasi, kemudian diupload di YouTube, itu kan itu menjadi bagian dari peningkatan keterampilan guru dalam karya inovasi pembelajaran. Dan itu nanti bisa bahkan bisa dihakikat. Presentasi kita di YouTube itu bisa ya tidak hanya yang tertulis ya, tidak hanya modul atau buku, jurnal, tapi presentasi kita yang kita upload di modul itu bisa dihakikat. Bisa diurus hakinya. Nah, saya ada juga yang selama ini kan tidak tahu ya. Setelah ada sosialisasi kemarin saya coba ajukan ya. Misalnya yang ada video saya yang di space kan untuk materi yang apa di Quran hadis. Nah, yang ini kan ada satu video saya yang di-upload di situ dan dijadikan sebagai bagian dari analisis bahan ajar di modul di KB4 kan untuk Quran hadis. Nah itu saya kebetulan ada program di UIN ada untuk mengurus hakinya ya. Dan itu bisa dihakikan ya. Karya kita yang diupload di YouTube itu bisa dihakikan dan itu sudah diurus oleh tim LP2M kemarin dan sudah keluar hakinya. Hadis sebagai sumber ajaran Islam hanya dengan 200.000 karena lembaga yang menguruskan itu hanya 200.000 bisa keluar haki. Jadi sekarang mudah ya, tidak hanya harus buku ya, harus modul segala macam. Ya, asal kita rajin di YouTube misalnya ya, pembelajaran kita materi kemudian upload di YouTube ya, itu bisa jadi karya kita yang bisa dihakikat. Itu nanti kaitannya dengan termasuk juga nanti portofolio untuk UKIP ya, untuk UKIP. Nah untuk rubriknya nanti secara teknis Pak Indri akan menjelaskan ya. Yang pertama tadi pengembangan kompetensi pedagogik yang menem SKS yang diupload kan hanya SK ya. SK surat keputusan atau surat tugas pengajar ya. Jadi kalau 6 tahun yang Bapak Ibu upload itu ya kalau dari sisi indeks prestasinya itu bisa 4. Kalau kurang dari itu ya hanya 5 tahun itu 3,75 dan seterusnya. Jadi ini ada rubriknya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang ini kan tugas mengajarnya kan tiap tahun. Apakah di situ tugas SK-nya per semester atau per tahun ya
ya mana yang Bapak Ibu miliki. Ya, karena kan tidak tiap sekolah mungkin beda. Ya, ada yang tiap semester ada surat penugasan kepala sekolah atau penugasan. Ada yang cukup setahun sekali. Ya, yang Bapak Ibu miliki kalau memang setahun ya setahun yang diupload. Kalau tiap semester berarti tiap semester diupload. Tuh, digabungkan jadi satu, diupload nanti ya. Kalau Bapak Ibu lebih dari 6 tahun, ya boleh saja diupload semuanya, tapi ya yang dihitung cuma 6 tahun. Hanya 6 tahun ya yang dihitung. Tuh. Ya kalau untuk SK mengajar ya kita agak susah kalau dari pertama pengangkatan ya. Tapi yang kita minta hanya 6 tahun. Ya. Kemudian penyusunan perangkat pembelajaran. Nah, ini tadi dokumen. Tersedia dokumen perangkat pembelajaran, LPP, materi ajar, LKPD, alat peraga, media pembelajaran, instrumen penilaian. Nah itu kan dokumen-dokumen itu yang memang sudah Bapak Ibu miliki. Tidak tahu lah kalau Bapak Ibu ngajar dan tidak ada LPP, tidak ada itu. Jadi idealnya kan ini bagian dari dokumentasi, dokumen administrasi yang memang sudah Bapak Ibu mestinya ada tiap semester kan. Kalau Bapak Ibu selama ini mungkin tidak ada, ya harus diadakan. Harus diadakan. Jadi walaupun mungkin satu RPP itu dipakai itulah tiap semester itu yang dipakai. Ya untuk dokumen yang diupload di LMS harus dimodif, dibuat per semester. Per semester. Supaya dokumennya lengkap. Tadi, walaupun dalamnya sama, covernya beda. Ya kan? Ya, kalau ngajarnya sama terus kan, tiap semester ngajar kelas itulah, ya materi IPA kelas 6 saja, misalnya tiap tahun itulah ya beda. Tapi kalau beda-beda ya, saya semester ini atau tahun ini semester kelas 5, tahun depannya kelas 6, tahun depannya kelas 4. Ya terserah. Tapi yang jelas ya kalau bisa ya memang yang real kan Bapak Ibu yang real di sekolah. Kalau tidak ada ya pokoknya harus ada. SK ya. Karena ini mau dihitung. Kalau tidak diadakan Bapak Ibu tidak ngambil dokumennya, LMS tidak bisa dihitung, tidak bisa diakui karena tidak ada dokumennya. Gimana mau ngisi nilainya? Jadi ya, pokoknya berejo. Yang SMP itu harus ada dokumen. Harus Bapak Ibu. Pokoknya Aduh. SMP itu masih KTSB. Ini kan surat keterangan jadi Bapak. Tuh, Yang telah nah apa? Dekennya udah lama langsung bawa bela ke sini kayak yang ya mungkin agak berat memenuhinya. Tapi ya kalau sekali lengkap satu semester kan semester berikutnya hanya ya itu juga barang yang mau dipakai kan, hanya menyesuaikan materi. Oke. Kemudian yang ketiga, pengembangan kompetensi profesional. Nah, ini yang tadi sertifikat, piagam, surat keterangan mengikuti kegiatan ilmiah, KKG, MGMP, forum sejenis, forum ilmiah lainnya. Artinya di sini kan sangat luas sebutnya. Pokoknya kegiatan ilmiah yang Bapak Ibu lakukan baik secara skalanya besar maupun mungkin skala di sekolah. Diskusi sesama guru dalam materi apa, tapi ada keterangan kepala sekolah, jadilah. Yang penting ada dokumennya. Jadi kan forum sejenis atau forum ilmiah lainnya. Ya. Jadi kan sangat tidak harus kegiatan seminar, tidak harus kegiatan pelatihan. Kan. Artinya forum mulai dari forum lingkup sekolah. Mungkin kalau di sekolah ada diskusi ilmiah yang rutin, mungkin ada, yang penting ada dokumentasinya, ada keterangan dari kepala sekolah, itu bisa diakui. Oke, kemudian pengelolaan administrasi pembelajaran. Tersedia surat keterangan kan mudah juga, ya, hanya surat keterangan. Proses pembelajaran, ya. Bapak Ibu
mengolah raport segala macam, bagian dari mengolah administrasi pembelajaran. Ada keterangan dari kepala sekolah atau kepala madrasah. Jadi yang dokumen yang berat tadi ya dokumen 2 dan 3 tadi ya, RDP dan kerangka pembelajaran dan kelengkapannya dan ya, dokumen ini, sertifikat ini. Ya. Kalau Bapak Ibu rajin ikut pelatihan segala macam, ada Bapak Ibu yang dari daerah yang di ujung sana mungkin ikut pelatihan tidak pernah diundang apalagi gitu ya. Itu yang mungkin ya pokoknya harus ada. Jadi Bapak Ibu yang Kuncinya harus ada. di daerahnya kalau mau zoom aja harus ke kecamatan. Daerah yang Muratara gitu ya. Harus Mau zoom ya harus Kukunya nggak tuh? ke kecamatan. Banyak tuh, Pak. Nggak bisa. tuh. Kukunya ada kecil. Nggak ganti. Ya makanya diusahakan. Kukunya. Yang nomor 5 ya inovasi pembelajaran. Dokumentasi itu termasuk ya. Banyak bentuknya, bisa modul, Habis main di dulu, Pak. bisa Jam 12 tadi. TK, video pembelajaran tadi yang di YouTube. Malam gagak dapat. Dapat lagi. Ya, Jangan salah tempat. semuanya sudah punya YouTube masing-masing. Salah tempat bahaya. Bagi yang Dapat belum juga harus- cuma lain. karena untuk lokakarya apalagi UI nanti kan mengupload video pembelajaran. Ya, Bapak Ibu mengupload video pembelajaran praktek di kelas, diolah videonya nanti diupload, itu yang akan dipilihkan maupun nanti diukir di BPL. Jadi ya, harus diupload di akun YouTube masing-masing. Buat aku di itu terus. Apakah dia sendiri Betul lah. yang menguploadnya mesti diupload di Di HP itu lah. Udah ada. ada di akun Di HP itu lah. Kan ada email gitu yang udah jadi ke akun. Itu lah. Serius. Tidak ada payah. Yang payah itu buat videonya. Jadi ada 5 aspek itu ya, 5 aspek yang akan dihitung, yang totalnya 24 SKS. Nah ini yang kategori K1. Nah untuk K2, karena di pembelajaran yang tadi sudah 18 SKS, berarti kan sisa RPL-nya tinggal 18. Nah, tapi di sistem itu belum ada. Jadi ya supaya tidak bingung ya kita samakan saja dulu dokumen yang disiapkan sama dengan yang K1 ya, sama saja. Mungkin nanti karena tahunnya yang berbeda diakuinya kan kalau yang K1 kan berarti 6 tahun, kalau yang K2 mungkin ya karena baru kan mungkin hanya 3 tahun misalnya. Tapi kalau ada yang 6 tahun ya salah. Tapi nanti kita tidak tahu ya. Kami juga di sistem belum di setting untuk yang K2, semuanya masih di dokumen untuk K1. Jadi yes, dokumen yang disiapkan sama poin-poinnya mulai dari poin 1 tadi ya, mulai dari keputusan kepala sekolah ke madrasah sampai ke inovasi pembelajaran. Nah, dokumen yang Bapak Ibu siapkan di RPL ini nanti juga ini akan berguna ketika Bapak Ibu akan mengikuti UKI, uji kinerja. Jadi uji kinerja nanti kan ada uji kinerja, ada 3 dokumen yang akan Bapak Ibu upload. Yang pertama dokumen portofolio. Dokumen portofolio itu hampir sama dengan dokumen yang kita perlukan untuk RPL itu. Jadi mulai dari sertifikat pelatihan, kemudian karya inovasi segala macam tadi itu akan berguna untuk portofolio UKIP juga. Kemudian yang kedua modul ajar atau RPP yang Bapak Ibu buat untuk praktek mengajarnya. Kemudian yang ketiga videonya. Jadi
Jadi nanti mungkin ada 3 dokumen itu: portofolio, video pembelajaran, dan modul ajarnya atau RPP-nya. 3 aspek itu yang nanti akan diupload di UKIN. Nah, dokumen portofolio itu ya kalau Bapak Ibu di RPL ini lengkap dokumennya, ketika portofolio nanti tinggal ambil aja dari situ. Filenya saja nanti dirapikan, ya, fontnya setiap ya. Nah, untuk portofolio itu ya ada 6 aspek nanti, ya, 6 aspek mulai dari melaksanakan penelitian dan publikasi. Ini kan bagian dari karya inovasi ya, penelitian PTK, modul ajar atau buku kalau ada buku. Bagus lagi kalau ada jurnal ya, hasil penelitian yang sudah di Bapak Ibu upload di jurnal itu bagian dari portofolio melaksanakan penelitian dan publikasi. Kemudian melaksanakan pencarian informasi, kegiatan-kegiatan ikut seminar, pelatihan segala macam itu di aspek ini. Sertifikat tadi. Kemudian melaksanakan refleksi diri. Refleksi diri tadi ya bukan RPP-nya yang diupload atau apa ya, itu nanti di portofolio modul ajarnya, tapi refleksi diri ini misalnya Bapak Ibu ikut pelatihan media pembelajaran misalnya, dan Bapak Ibu dari hasil ikut pelatihan itu Bapak Ibu melakukan refleksi diri, kemudian diuraikan kalau sebelum itu pelatihan dalam mengajar mungkin hanya bla apa media yang digunakan, ya masih konvensional lah misalnya, atau metode pembelajaran misalnya. Nah, ketika Bapak Ibu setelah itu pelatihan, Bapak Ibu melakukan hal-hal yang baru misalnya, menggunakan metode terbaru atau media pembelajaran yang terbaru yang menarik dan sebagainya. Nah, itu diuraikan dalam bentuk refleksi diri. Nah, itu yang itu ada nilainya. Kemudian melaksanakan inovasi tadi ya, menghasilkan karya-karya tadi, video pembelajaran itu termasuk di sini di karya inovasi. Ada modul, ada mungkin ya, merancang media pembelajaran atau merancang apa yang baik yang sederhana maupun yang tingkat tinggi gitu ya. Kemudian prestasi, ini mungkin yang tidak ada di RPL tadi. Bapak Ibu pernah juara badan misalnya di level apa saja, atau mungkin pernah yang kori A, atau yang mungkin kegiatan-kegiatan, pokoknya lomba ya, lomba kegiatan-kegiatan prestasi yang ya, kaitannya dengan profesi Bapak Ibu sebagai guru. Atau olahraga juga bisa. Pokoknya masuk saja kalau ada prestasi olahraga antar sekolah macam sehingga. Kemudian yang pengabdian kepada masyarakat. Jadi pengabdian kepada masyarakat itu yang mulai dari kalau Bapak Ibu aktif ceramah, ya, khotib, itu bisa diakui. Jadwal khotibnya, kalau yang ceramah, biasanya ceramah maulid misalnya, ya kalau selama ini hanya undangannya lisan WA, nah untuk dokumen ini coba minta buatkan surat undangan dari pengurus masjid, nanti buat keterangan telah melaksanakan ceramah maulid, itu boleh. Atau Bapak Ibu sebagai panitia kegiatan pengurus masjid, pengurus ya, RT kegiatan, yang penting ada dokumennya. Mandikan jenazah, ya, mungkin ada SK. Kalau di dusun apa namanya? Ya minta aja keterangan SK dari kepala desa kan sebagai pemandi jenazah di desa apa. Itu bagian dari pengabdian. Iya, ada aja. Bahkan ya, Bapak Ibu panitia di sekolah pun ada nilainya. Yang penting ada dokumennya, SK dari kepala sekolah sebagai panitia hari kemerdekaan misalnya. Boleh.
Ya, ya tergantung levelnya. Semakin levelnya luas, ya semakin skornya besar. Nanti ada rubriknya. Jadi minimal SK yang dibuat oleh sekolah untuk kegiatan itu bagian dari pengabdian. Jadi Bagi buat checklist ya dari sekarang disiapkan. kenapa yang kira-kira dia Untuk rubriknya bisa di-download di KIPPG, ada rubrik portofolio. Jadi supaya kita ketika mungkin nanti tidak pening-pening lagi mungkin ke dokumen, tinggal fokus ke video pembelajaran sama modul aja. Untuk portofolio, dokumen-dokumen ini kita sudah ada filenya, tinggal upload sesuai jadwal. Kan tadi ada jadwalnya kan di sini. Ya. Sini mungkin praktek kembali Pak. Ini ada praktek kembali. Unggah video pembelajaran, termasuk unggah portofolio. Itu nanti ada jadwalnya sudah. Supaya ketika di sini kita sudah ya, fokus ke melaksanakan praktek mengajar dan direkam, dokumen-dokumen portofolio, dokumen itu bisa kita siapkan jadi download. Sehingga ketika itu kita tinggal upload saja. Jangan baru pas jadwal upload kita baru gereja ya dokumen. Nah itu yang penting kepala. Jadi sehingga sampai jam 12 malam belum tuntas juga mengupload dokumen. Karena dokumennya baru disiapkan siang tadi. Makanya harus dari sekarang sudah disiapkan dokumennya. Jadi ketika jadwal upload kita tinggal upload. Jadi harus disiapkan jauh-jauh. Karena pengalaman kemarin kan ada beberapa kawan sampai di detik akhir jadwal upload tidak mengupload dokumen. Sudah lulus mungkin. Kalau dokumen tidak terupload, otomatis tidak bisa dinilai. Kalau tidak ada nilainya tidak lulus. Jadi karena semuanya kan secara sistem ya, sistem semua harus diupload dan sistemnya beda. Nanti ketika UK dan UP itu beda sistemnya, tidak di LMS ini. Itu filenya harus disimpan secara rapi, ya, nama-namanya jangan salah upload, jangan salah nama. Terima kasih. Jadi misalnya dokumen karya inovasi ya diupload di karya inovasi, dokumen publikasi dipublikasi, jangan salah tempat. Tuh. Dokumen pencarian informasi sertifikat ya, ada tempatnya untuk mengupload, jangan tertukar-tukar. Kalau kita filenya rapi, insya Allah kita tidak akan keliru dalam. Nah mungkin itu ya sebagai informasi umum. Nah, ini tadi masih bagian dari UB mungkin ya, tapi nanti secara khusus ada sosialisasi. Kita akan ada mungkin nanti ada sosialisasi. Nah, sekarang ya kita fokus ke RPN. Kalau RPN-nya rapi, dokumennya lengkap, ketika portofolio tinggal nambah yang belum ada tadi, yang pengabdian, yang refleksi, sama yang prestasi. Mungkin itu saja dari saya. Lebih kurang maaf. Jadi bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kalau nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, ya, mungkin sambil nunggu kayaknya tadi ya, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan silakan. Tanyalah kan. Gitu. Yang diadakan
Kalau SK mulai mengajar, kalau memang 2019 ya 2019. Nanti untuk K2 kan perhitungannya kan berbeda dari K1. Kalau K1 belum bisa 6 tahun yang K2 kita jadi kalau SK mengajar yang pakai yang real saja. Kalau yang K1 ya cukup 6 tahun terakhir saja. 15 tahun terakhir ya itu semua. Ini teknisnya kalau dokumennya banyak. Oke, mungkin yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas B2 yang saya tanyakan Pak yaitu tentang yang pertama tentang SK. SK itu kan Pak harus diupload di RPM nanti. Itu ada dua, ada SK pembagian tugas mengajar, apakah SK mengajar kepala sekolah atau SK dari Kemenang. Nah, yang kedua soal sertifikat itu Pak, mungkin ada yang pernah mengikuti di balai diklat keagamaan. Apakah sertifikat itu, apakah bisa juga kita tambahkan dengan sertifikat yang lain yang non formal? Misalnya sertifikat sertifikat ada ya. itu diukin itu pengabdian masyarakat. yang ketiga Pak, masalah PP dan PP kan diminta 6 tahun terakhir. Nah itu apakah menggunakan kurikulum lama? Menggunakan 13 yang terakhir ingin saya tanyakan masalah simak kerja. Masalah pengisian simak itu semalam sudah saya isi, rupanya ada yang belum terisi di RT RW, pengisian di RT RW. Jadi pas saya coba lagi Pak Indra itu akan salah nih Pak. Mungkin saja Pak Ali. Oke, terima kasih Pak. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu untuk SK. Baik, untuk SK Kalau belum finish apa yang Bapak Ibu miliki? Kalau memang setiap tahun ada SK kepala sekolah penugasan ya SK itu. Atau kalau SK yang ada di pengangkatan hanya SK pertama, terus tiap semester tuh penugasan pembagian jadwal ya jadwal. Ya, kalau ada dua-duanya upload nggak apa-apa. Ya. Jadikan satu file, jadi SK pengangkatan terus pembagian tugas. Si kok wong belum pertanyaan tadi. Ya semakin lengkap semakin bagus. Yang kedua terkait sertifikat. Kalau untuk RPL ini kan kaitannya dengan aspek pedagogi atau profesional. Nanti kaitan dengan ya, profesi Bapak Ibu sebagai guru. Tadi kalau ada sertifikat panitia PPS segala macam itu nanti itu diukir, boleh di portofolio di pengabdian. Pengabdian masyarakat bisa di situ. Yang tidak terkait dengan pembelajaran. Tapi kalau untuk RPL ini ya ada relevansi sertifikatnya. kita sebagai Aku kemarin sertifikat. Berarti aku pengabdian masyarakat. Itu ada kaitannya dengan pendidikan. Pengajian ibu-ibu. Kalau NPL kita sebagai Pakai guru, mana? Kuta ya. Musola tembak, musola, masjid mana tangan semuanya kuta. kaitan Capnya apa? Sejam aku buat. Aduh, FPP itu tidak disekin apa itu scan. nanti secara teknis Itulah jago tuh yang SMP itu. Yang jelas tadi kan ada Aku kan cuma ini nah. satu semester minimal 5 di scan kan itu yang kegiatan Ada batas ngumpulnya di mau imbil. diusahakan Minimal 5. capai target itu.
Boleh lah tanya. Hah? Minimal 5 sertifikat. Lebih banyak dari itu. Iya, sertifikat minimal 5, sebanyak mungkin tapi. Sehingga kalau 1 semester. nanti pas bikin portofolio 1 semester 5. Lima kali Tapi yang kita 12. minimal 5 paling yang kita upload itu seadanya. dari seluruhnya. Oh, kirain semester 5 RPP menyesuaikan dengan tahun. Kalau masih K13, K13. Kalau sekarang juga walaupun ada yang sudah umur masih ada yang K13, ya yang mana bapak ibu punya, yang memang berlaku di sekolah itu. Yang tidak diatur. harus Tapi itu. kalau untuk UKIN nanti kalau memang sudah dituntut modul ajar, ya modul ajar ya bapak ibu. Walaupun di sekolah belum menyerapkan kumer, tapi dalam kegiatan lokakarya karena ini sudah kurikulum merdeka, ya dokumen itu yang harus bapak ibu siapkan. Tapi kalau untuk RPL berarti ya, TSP kan? sesuai dengan yang bapak ibu miliki dokumennya, yang bapak ibu miliki yang memang berlaku di sekolah bapak ibu. Tapi kalau untuk kegiatan lokakarya yang lagi berlangsung sekarang, karena ini sudah mengacu ke kurikulum merdeka, walaupun di sekolah bapak ibu belum menerapkan kurikulum merdeka, bapak ibu harus membuat SMP. itu sesuai dengan acuan kurikulum merdeka. Walaupun di sekolah bapak ibu belum menerapkan, Tipis. jadi harus kita ikuti Sesimpel mungkin kalau SMP yang yang berlangsung tebal. sekarang untuk lokakarya. Jadi Kalau SD santai ya, safety bisa. ikuti sesuai dengan dokumen yang bapak ibu Kita ada, buat. jangan dipaksakan. Tidak ada penting. Tapi yang Penting jelas itu SMP. harus ada dokumennya. Banyak itu. K13 ya, RPP K13. Kalau ada yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, Kosong. Kosong kalau di SMP aku pajak 5 lembar. SD cuma selembar. itu ya untuk simak Presnya. Mana yang inti-intinya ya pres jadi. Kalau SMP mending malah. Jadi maksud dari dalam kurikulum itu yang diada-adakan yang memang bisa diadakan. Kalau baca RPP yang mengadu-ngadu kurikulum merdeka di tahun 2016, nanti ya baca di masa depan. Jadi sesuai penangkapan SK tadi, kalau ada SK pembagian tugas pengajaran, yang penting ada. Kedua masalah sertifikat, sama sertifikat tadi yang penting pedagogik dan profesional kalian sebagai seorang guru. Karena sertifikat Microsoft pakai sertifikat K misalnya, ya, memang keguruan. Dan yang terakhir RPP tadi dan yang simak ini yang sudah saya antisipasi ya, pasti ada saja celah yang salah gitu. Jadi nanti akan saya bagikan Google Drive, Google Form bagi mahasiswa Bapak Ibu yang salah mengisi atau tidak teliti mengisi, kurang dokumen yang diisi, maka nanti tolong diisi data itu yang Google Form yang akan saya sampaikan. Dan bagi yang merasa sudah benar jangan isi lagi. Dan satu kali diisi lagi, kamu dia galau. Salah ibu ini. Kalau saking pengen benernya itu dia isi terus. Namun dia. Pakai email sih kok, anaknya Jadi kalau sudah merasa benar jangan isi, ya jangan isi. Tapi bagi yang merasa salah dan nama yang bergelar itu salah. Nama bergelar itu mungkin ditarik oleh Busdipd itu menarik data yang dari LMS. Jadi memang masih ada yang bergelar. Jadi gelar akademik itu tidak boleh ada di kolom. Jadi kalian kan statusnya mahasiswa. Jadi kalau ada di simaknya bergelar, bukan saya tidak menghargai gelar Bapak Ibu, SPD, MPD, doktor mungkin. Nah, jadi bukan tidak menghargai itu, tapi memang tuntutan di kolom itu jangan ada gelar, ya. Jadi memang nama top. Jadi nanti kalau misalnya ada di simak online yang masih bergelar, tolong isi Google Form. Walaupun dokumennya sudah benar, biodatanya sudah benar, tapi namanya salah, tolong diisi. Dan nanti kalau sudah diperbaiki, maka isi ulang biodata. Apa ya isi ulang ya? Yang ada tanda petik, ada tanda petik yang saya sampaikan semalam. Jangan sampai pada saat proses UKIN, UKM BPG tertolak gara-gara gelar, tertolak ada tanda petik. Ini bu, mikirnya, ya. Oke, mungkin itu saja masalah simak. Mungkin sudah ya.